Sri Susuhunan Pakubono VI, Persekutuan Rahasia dalam Perang Jawa. Pada sebuah malam, di masa berkecamuknya Perang Jawa, Pangeran Diponegoro menyusup ke istana Surakarta. Ketika Belanda memergokinya, tampak Pangeran Diponegoro sedang bertarung melawan Pakubono VI. Perkelahian itu ternyata hanya pura-pura. Susuhunan Pakubono VI sedang melakukan peran ganda, mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro, namun masih menjaga hubungan diplomatik dengan Belanda. Susuhunan Pakubono VI mulai bertahta di Surakarta pada tahun 1823. Beliau lahir pada tahun 1807 dan merupakan putra dari Susuhunan Pakubono V. Naik tahta pada usia yang masih belia, Pakubono VI sudah harus dihadapkan pada peliknya hubungan dengan Kesultanan Yogyakarta. 2 tahun setelah dilantik, meletuslah Perang Jawa. Pakubono VI berada dalam posisi dilematis. Beliau terpanggil membantu Pangeran Diponegoro yang masih merupakan pamannya itu. Bagaimanapun, Pakubono VI juga memendam kebencian yang mendalam terhadap Belanda. Susuhunan Pakubono VI juga mengkhawatirkan keselamatan rakyat Surakarta. Jika terbukti membantu Diponegoro, maka Surakarta berada dalam ancaman. Maka Pakubono VI pun menempuh cara rahasia untuk mengelabui Belanda. Beliau tetap mengirimkan pasukan untuk membantu Belanda. Namun, pasukan dari Surakarta itu akan memberikan bantuan logistik kepada pasukan Diponegoro. Sebagian pasukan Surakarta itu juga bergabung dengan pasukan Diponegoro. Selama menjabat, Pakubono VI dikenal suka melakukan pertapaan di kawasan Gunung Merbabu atau hutan-hutan rimba. Aktivitas tersebut membuat beliau mendapatkan julukan Sinuhun Bangun Tapan. Sebenarnya tujuan utama Pakubono pergi ke hutan-hutan rimba adalah menemui Pangeran Diponegoro. Dalam beberapa pertemuan tersebut, beliau membahas strategi dalam menghadapi Belanda. Tahun 1830, Perang Jawa berakhir. Siasat penangkapan licik di Magelang membuat Pangeran Diponegoro memulai masa pengasingannya di Manado hingga Makassar. Bagaimanapun, Belanda telah menaruh kecurigaan kepada Pakubono VI. Segala upaya untuk membuktikan kecurigaan itu tidak pernah berhasil. Belanda kemudian menangkap juru tulis istana, Mas Pajang Suara, ayah dari pujangga kenamaan Ronggo Warsito. Meskipun mengalami penyiksaan, Mas Pajang Suara tidak pernah membocorkan soal bantuan Pakubono VI kepada Pangeran Diponegoro. Hingga akhirnya Mas Pajang Suara dibunuh Belanda dan jenazahnya dibuang ke laut. Belanda tetap menangkap Pakubono VI pada 8 Juni 1830. Dalih yang digunakan adalah bahwa Mas Pajang Suara telah membocorkan keterlibatan Pakubono dalam membantu Pangeran Diponegoro. Belanda kemudian mengasingkan Susuhunan Pakubono VI ke Ambon. Susuhunan Pakubono VI cukup lama menjalani masa pengasingannya. Beliau wafat pada 2 Juni 1849 dan dimakamkan di Ambon. Belanda menyatakan bahwa Susuhunan Pakubono VI mengalami kecelakaan di laut. Informasi yang dipercaya hingga 100 tahun berikutnya. Tahun 1957, makam Susuhunan Pakubono VI dibongkar untuk dipindahkan ke pemakaman Raja-Raja Jawa di Imogiri, Yogyakarta. Ketika dibongkar, ditemukan luka bekas tembak di bagian dahi. Luka seukuran peluru senapan ini telah menguak misteri penyebab wafatnya Susuhunan Pakubono VI.